أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله الملك الأعلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى نبي المجتبى صاحب الشفاعة العظمى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال أيضا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة الحديث أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kepada ashabul mukarramin, para alim ulama, para asatidz dan ustadzat jamaah masjid Jami' Nurul Fatah, jamaah salat subuh, hadirin hadirat yang semoga yang hadir dalam kesempatan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan di kesempatan yang mulia, yang berbahagia ini. Tiada lain rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita, memberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga alhamdulillah atas izin Allah kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah, salah satunya sholat subuh, kemudian dilanjutkan dengan duduk di dalam majlis ilmu. Tentu mudah-mudahan ibadah kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikut-pengikutnya yang setia terhadap ajaran sunnah-sunnahnya, dan semoga kita semua termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, masuk pada tanggal 11 bulan Dzulhijjah 1441 Hijriah, memasuki hari tasyrik, hari makan dan minum, haram hukumnya berpuasa. Tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal ibadah kita yang kemarin tanggal 9 Dzulhijjah menjalankan ibadah puasa, mungkin ada yang mengawalinya dari tanggal 1,
juga ibadah sholat Idul Adha, juga menyembelih hewan kurban yang kita lakukan, tentu dengan satu harapan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ibadah-ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana zikir paginya Rasulullah yang Rasulullah selalu panjatkan, Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah ya Rabb, aku memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rizki yang baik, yang halal, yang barokah, wa amalan mutaqabbala, dan amalan-amalan yang diterima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal paginya beliau berdoa memohon kepada Allah 3 hal ini, supaya diberikan ilmu yang bermanfaat, supaya diberikan rizki yang halal, yang berkah, dan amalan-amalan yang dilakukan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makasih. Nah, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tema kultum kesempatan ini adalah al-alaqah bainal haji wal kurban. Persamaan antara ibadah haji dan ibadah kurban. Para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, setidaknya minimal ada 3 persamaan antara ibadah haji dan ibadah kurban. Yang pertama, dari mulai kita tanggal 10 sampai sekarang tadi ba'da subuh, setelah sholat kita membaca kalimat takbiran. Dari kata kabbara yukabbiru takbiran. Kabbara artinya itu besar, yukabbiru takbiran diserap oleh bahasa kita menjadi takbiran, artinya membesarkan asma Allah, membesarkan zatnya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itu kalimat takbir yang kita baca dari tanggal 10 sampai berakhir nanti di tanggal 13 ba'da asar, hari tasrik. Itu kita membaca takbiran. Para jamaah haji mereka membacanya kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu kalimat talbiyah yang membacanya para jamaah haji. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu. Ini yang membaca orang jamaah haji, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Berarti orang yang jamaah haji itu adalah tamunya Allah, duyufullah, tamu-tamunya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, la syarika lak, tidak ada sekutu bagi engkau ya Allah. Innal hamda wa ni'mata, sesungguhnya puji-pujian, wa ni'mata, dan kenikmatan, laka wal mulk, dan kekuasaan, laka, bagi engkau. Artinya kekuasaan, segala kenikmatan dan segala puji-pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. La syarika lak, tidak ada sekutu bagi engkau ya Allah. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah,
kalau ditarik secara konteks maknanya ternyata sama. Kalimat talbiyah ini dengan kalimat takbiran yang kita baca. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha besar, mengesahkan Allah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah yang maha besar dan milik Allah segala puji-pujian. Innal hamda, sesungguhnya puji-pujian, walillahil hamd, segala puji itu hanya milik Allah. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau ditarik secara konteks maknanya sama antara kalimat takbiran yang dipanjatkan oleh kita dengan kalimat talbiyah yang dibaca oleh jamaah haji itu secara konteksnya sama, secara artinya sama, tujuannya sama, walaupun cara pengucapannya yang berbeda. Tujuannya apa yang sama? Yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, itulah pelajaran yang pertama, persamaan antara ibadah haji dan ibadah kurban, sama-sama mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian persamaan yang kedua, orang yang ibadah haji, rangkaian ibadah haji salah satunya melempar jumroh, melontar jumroh. Itu adalah merupakan simbol perlawanan, pengusiran terhadap syaitan. Maksudnya apa? Dengan melempar jumroh, melontar jumroh itu memberikan pelajaran kepada kita supaya hancurkan, lawan, usir sifat syaitani yang ada di dalam diri kita. Nah, kita yang tidak berangkat haji di Indonesia, setelah sholat Idul Adha, apa yang dilakukan oleh kita kemarin? Menyembelih hewan korban, mengalirkan darah, al-hiraqatu dam, mengalirkan darah. Amal utama yang paling dicintai di hari nahar adalah mengalirkan darah, al-hiraqatu dam, yaitu mengalirkan darah. Pak Ustadz, gimana kalau saya ini nggak mampu berkurban sapi, berkurban unta, berkurban kambing? Ada pendapat ulama untuk semangat al-hiraqatu dam, berkurban boleh menyembelih dengan ayam, boleh menyembelihnya dengan burung gitu. Jadi mengalirkan darahnya itu Pak. Kurban juga itu hakikatnya Mak. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, menyembelih hewan, ayam potong sendiri, dimasak sendiri, nggak apa-apa dimakan sendiri. Yang penting itu konteks maknanya tuh mengalirkan darah. Karena amalan yang paling dicinta di hari nahar itu adalah mengalirkan darah. Nah, ketika menyembelih hewan korban itu merupakan simbol Pak, perlawanan, pengusiran terhadap diri kita untuk mengusir sifat-sifat hewani yang ada di dalam diri kita. Tuh hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, persamaan yang kedua, orang yang ibadah haji melempar jumroh, melontar jumroh sebagai bentuk perlawanan, mengusir sifat syaitani. Apa sifat syaitan? Menghalalkan segala cara. Itu ada di dalam diri kita Pak. Sifat syaitan itu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan yang ia maksud. Pokoknya tujuannya tercapai apapun caranya, mau halal ke mau haram, yang penting tercapai. Itu sifat syaitan Pak, menghalalkan segala cara. Maka dengan simbol melempar jumroh, melontar jumroh, hilangkan tuh, lawan sifat setan yang ada di dalam diri kita. Kemudian orang yang berkurban, menyembelih hewan kurban, al-hiraqatu dam, mengalirkan darah, itu sebagai bentuk simbol pelawan, mengusir sifat hewani yang ada di dalam diri kita. Ada sifat potensi sifat hewani di dalam diri kita. Yang dipotongnya itu kan al-an'am, binatang ternak. Binatang ternak Pak, yang di dalam fikih itu cuma 4 hewan. Pertama kambing, yang kedua sapi, yang ketiga kerbau, yang keempat
Onta itu sebut dengan dalam kajian fikih itu binatang ternak yang disembelih untuk dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyembelih itu simbol buat diri kita supaya diri kita juga menyembelih sifat-sifat hewan. Kenapa kita menyembelih sapi? Kenapa kita menyembelih kerbau? Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, filosofi yang terkandung menyembelih sapi, menyembelih kerbau, lihat Pak bagaimana kerbau sifat negatifnya tuh. Perutnya gede Pak, banyak makan. Ketika kemarin saya ngebelek bersama Pak Hasan, sapi dalamnya cuma makanan doang beratnya. Apa maksudnya tuh sapi kerbau tuh Pak? Artinya orientasi hidupnya hanya makan. Urusan perut, jangankan meleknya Pak, meremnya aja sapi kerbau tuh masih ngegayem. Artinya apa tuh pelajaran buat kita? Filosofinya adalah sifat hewani yang ada di dalam diri kita tuh apa? Orientasi hidupnya hanya sekedar urusan perut. Tujuannya hanya sekedar urusan perut. Hidup di dunia dari bangun tidur sampai tertidur kembali hanya urusan perut aja yang dipikirkan Pak. Kata Umar ibnu Khattab, Khalifah Sayyidina Umar ibnu Khattab, beliau mengatakan ketika seseorang itu hanya orientasinya diukur dengan perut, maka nilai di hadapan Allah yang keluar sama dengan apa yang keluar dari perutnya itu. Itu nilai di hadapan Allah. Kalau orang yang orientasinya hanya perut, nilai di sisi Allah sama dengan apa yang keluar dari perutnya itu. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, supaya itu simbol kita sembelih sifat hewan yang ada di dalam diri kita tuh, jangan sampai hidup kita orientasinya hanya perut dunia. Karena kita panjang kehidupan kita, ada tujuan yang kekal, yaitu tujuan akhir. Kita menyembelih kambing, apa filosofi kambing tuh Pak? Kata ulama memaknai kambing itu Pak, hewan gak punya cemburu. Sering saya sampaikan, hewan yang gak punya sifat cemburu. Nah, kita pun ada sifat hewani seperti itu. Tidak ada rasa cemburu kepada keluarga kita. Dan dalam bahasa agama, orang yang tidak ada rasa cemburu terhadap keluarganya dalam urusan agama, namanya dayus. Dayus. Apa itu dayus? Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ya Rasul, apa itu dayus? Allazi la yubali man dakhalu ila ahlihi. Dayus itu kata Rasulullah adalah orang yang tidak ada rasa cemburu kepada orang yang mendatangi keluarganya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak cemburu tuh Pak. Ketika ada orang yang mengajak keluar untuk bermaksiat, suaminya enggak cemburu, bapaknya enggak cemburu. Contoh ketika ada seorang anak keluar rumah membuka auratnya, enggak cemburu tuh Pak. Dia sedang bermaksiat anaknya tuh Pak. Padahal kata Rasul, ketika anak perempuannya keluar rumah satu langkah terbuka auratnya, maka satu langkah bapaknya tuh melangkah satu langkah ke neraka. Ketika istrinya Pak, mohon maaf, dibawa oleh lelaki lain jalan-jalan keluar bermaksiat, suaminya nggak cemburu. Tuh kata Nabi dayus, artinya nggak ada cemburu terhadap urusan agama tuh. Dan dayus itu kata Rasulullah, jangankan masuk surga, baunya saja dia nggak boleh mencium baunya surga. Artinya apa? Dengan menyembelih hewan kurban berupa kambing, kita sembelih hewan sifat hewan yang ada di dalam diri kita. Jangan sampai tidak ada kecemburuan di dalam diri kita. Harus ada cemburu Pak, terhadap keluarga kita. Ketika syariat agama itu nggak dijalankan, ada kecemburuan. Ketika keluarga kita nggak sholat, ada cemburu Pak, jangan dibiarin. Ketika anak kita nggak ngaji, jangan dibiarin, harus ada cemburu tuh. Ketika keluarga kita, anak kita, istri kita nggak sesuai dengan aturan syariat agama, harus cemburu kita itu. Nah, dengan menyembelih hewan kambing, lepaskan sifat-sifat hewani berupa itu tadi, filosofi dayus itu. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu persamaan yang kedua. Ibadah haji, ibadah kurban.
Ibadah haji, lempar jumroh sebagai bentuk perlawanan terhadap sifat-sifat syaitoni, dan kita yang tidak berhaji menyembelih hewan kurban, mengalirkan darah sebagai bentuk perlawanan sifat-sifat hewani. Nah, kemudian yang terakhir, persamaan ibadah haji dan ibadah kurban itu apa? Ibadah haji, Pak, pada tanggal 9 Dzulhijjah itu ngapain, Pak? Melaksanakan wukuf di padang Arafah. Itu puncaknya ibadah haji. Ya kalau bahasa sekarang mengambil gelar kehajiannya itu puncaknya di wukuf di padang Arafah. Al-hajju Arafah. Haji itu Arafah kata Rasulullah. Artinya apa? Inti puncak kegelarnya haji itu adalah ketika jamaah haji melakukan wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Berdiam diri di padang Arafah. Melambangkan apa nih, Pak? Wukuf di padang Arafah melambangkan persatuan Islam. Mereka datang dari berbagai macam negara, berbagai macam bahasa, dari berbagai macam adat istiadat yang berbeda-beda. Tapi mereka kumpul dalam satu padang, dalam satu tempat, dengan memakai pakaian yang sama, dengan membaca bacaan yang sama. Tujuannya adalah persatuan umat Islam. Kemudian apalagi nih wukuf? Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, "Unzuru ila ibadi." Hei malaikat, kata Allah, lihatlah kepada hamba-hambaku yang sedang melakukan wukuf di padang Arafah. Asyhadukum, aku bersaksi di hadapan kalian, kata Allah, anni qad ghafartu lahum, sesungguhnya aku mengampuni dosa-dosa mereka. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahwa orang yang berwukuf di padang Arafah, Allah berjanji di dalam hadis qudsi tadi, Allah mengampuni dosa-dosanya. Jadi ketika wukuf di padang Arafah, tanpa disadari dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita orang yang tidak berhaji pada tanggal 9 Dzulhijjahnya apa di hari Arafah? Diperintahkan oleh Rasulullah untuk berpuasa. Apa pahala nilai orang yang berpuasa di hari Arafah? Yukafiru sanatal madiyah wal baqiyah. Orang yang berpuasa di hari Arafah maka akan diampuni oleh Allah dosanya 2 tahun. 1 tahun ke depan dan 1 tahun ke belakang. Tuh persamaannya, Pak. Orang yang wukuf di padang Arafah, Allah mengampuni dosa-dosanya. Orang yang tidak wukuf di Arafah, pada hari 9-nya hari Arafah, kita diperintahkan untuk berpuasa. Nilainya sama, diampuni segala dosa-dosanya. Wukuf di Arafah melambangkan persatuan Islam. Kemarin kita melakukan menyembelih hewan korban, menjadi panitia kurban. Bermacam-macam kita yang hadir di sana, Pak, ya. Ada yang dari suku Ambon, ada suku Jawa, banyaknya suku Jawa kemarin yang hadir jadi panitia kurban. Saya suku Sunda, ada suku mana lagi nih, ada Makassar, macam-macam hadir di sana, Pak. Dengan satu tujuan apa? Melayani umat, menyerahkan hewan kurban kepada yang haknya tuh dari sahibul kurban kepada apa ya? Haknya yang harus dikasih. Itu kan persatuan Islam. Ukhuwah al-Islamiyah terbangun di sana, al-ukhuwah al-wataniyah terbangun di sana, al-ukhuwah al-basyariyah terbangun di sana, Pak. Kita hadir di sana jadi bersatu. Hanya momentum itu yang bisa menyatukan warga Bojong Mas Indah 2. Dalam satu kegiatan, susah ngumpulin orang warga Bojong Mas Indah 2. Ngumpulin untuk dalam satu kegiatan, gak susah. Sekarang aja kita mau adain kegiatan Agustusan, udah berat-berat juga nih, berbarengan. Ada yang setuju, ada yang enggak. Tuh Pak hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, inilah persatuan Islam. Melambangkan tentang persatuan di antara kita. Nah inilah persamaan di antara kita, Pak.
Banyak sebenarnya persamaan-persamaan dari ibadah haji dan ibadah kurban. Minimal 3 yang kita ambil pelajaran i'tibar buat kita. Yang pertama, ibadah haji dan ibadah kurban sama-sama mentauhidkan Allah. Yang kedua, ibadah haji dan ibadah kurban sama-sama diampuni segala dosa-dosanya. Dan yang ketiga, ibadah haji dan ibadah kurban sama-sama menyembelih, mengusir sifat-sifat negatif yang ada di dalam diri kita, sifat syaitani dan sifat hewani. Nah, hadirin jamaah yang rahmati